Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Halo sedulur MC, salam sehat selalu dari formulator dan motivator herbal kita, Bang HS ya. Bang HS hadir di malam kali ini di gelaran beres bedah resep Hasan Sabila. Pastinya hari ini kita juga akan mendapatkan info-info cantik atau resep-resep herbal dan bahasan dari Bang AS. Baik sedulur MC, kita sudah bersama formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Halo, selamat sore. Selamat sore Mia. Kabar sehat ya Bang AS ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Bang AS, setelah kemarin hari Sabtu, alhamdulillah Bang AS juga bisa hadir seperti hari ini, yaitu mengenai kaki bengkak ya. Kaki bengkak ini kan sebetulnya pernah diulas juga sama Pak Hasan ya beberapa waktu lalu, yang disebabkan banyak faktor ya Pak Hasan ya. Ada karena kolesterol, ada karena diabetes, ada karena ginjal, jantung dan lain sebagainya. Nah, untuk malam kali ini spesifik Bang AS akan membahas kaki bengkak karena asam urat ya Pak Hasan ya. Betul Mia. Nah, asam urat ini juga merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Jadi misalkan kayak kita sedikit makan apa, misalkan nih makan melinjo, makan yang ada kacang-kacangan atau apa, aduh ini asam uratku kumat dan lain sebagainya. Nah, apakah ini merupakan asam urat atau apa sih sebenarnya, dan kenapa asam urat bisa menyebabkan kaki bengkak dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk nanti segera kita akan simak dari paparan beliau di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Silahkan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang saat ini mereka sedang menanti-nanti. Katanya banyak yang menanti Bang HS itu setelah sholat maghrib, mereka yang dari masjid, dari musola, kemudian langsung di depan radio mendengarkan. Artinya Bang HS sangat dinanti-nanti ilmunya bagi bangsa Indonesia. Salam saya bagi semua bangsa Indonesia. Mereka yang dari timur, dari Papua, dari Sulawesi, dari Medan, dari Kalimantan, dan semuanya saja. Dan mereka yang di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, kemudian Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Semua ini adalah fan Hasan Sabila. Kenapa saya menganggap bahwa ini fan Hasan Sabila? Karena saya putra bangsa, murni anak Indonesia. Artinya saya bagian dari bangsa Indonesia. Di mana bangsa ini sedang sakit, saya pun ikut akan merasakan sakitnya. Contoh, sekarang banyak orang yang menderita sakit asam urat. Saya pun ingin merasakan sakitnya asam urat. Tapi sebagai formulator bertugas bukan merasakan sakitnya, tapi dia bertugas untuk mencari tumbuh-tumbuhan, diraciknya menjadi obat untuk asam urat. Itu adalah tugas saya. Akhirnya, kalau di formulator itu yang peduli pada bangsa Indonesia, katakanlah bangsa Indonesia yang menderita asam urat itu mencapai sekitar 60 juta orang yang menderita asam urat. Mungkinkah Bang AS hanya seorang yang meneliti tentang tumbuh-tumbuhan demi bangsa yang sedang sakit? 60 juta orang penderita asam urat. Apakah Bang AS sanggup sendiri? Tentunya jawabannya tidak sanggup. Maka saya mengajak kepada teman-teman mereka yang punya ilmu herbalis, ilmu mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan, kandungan tumbuh-tumbuhan, kemudian diracik menjadi obat. Ayo, saya mengajak, bantulah Bang AS untuk menyebarkan ilmu herbal kepada bangsa kita. Sebab bangsa kita sudah kecanduan dengan obat-obatan, di mana obat-obatan ini tidak ada janji pasti untuk sembuh. Tidak ada jawaban untuk kepastian. Setiap manusia mempunyai hak untuk sembuh.
Setiap manusia ingin merdeka dari penyakitnya. Setiap manusia berhak dia untuk hidup senang tanpa penyakit. Kenapa? Sementara kita sakit, diabetes, kemanapun kita pergi, obat tidak ketinggalan. Hipertensi atau darah tinggi, obat tidak ketinggalan. Asam urat, obat tidak ketinggalan. Epilepsi, obat saraf tidak ketinggalan. Dimanapun kita berada, disitulah obat ada. Selalu nempel pada tubuh kita. Itu yang sering saya bingung. Sakit sama dengan penyembuhan. Artinya, begitu ada orang sakit harus disembuhkan. Kalau sakit, dipiara sakitnya, akhirnya kita menjadi ketergantungan dengan obat seumur hidup. Bangkitlah kita sebagai bangsa Indonesia. Pikiran kita, jiwa kita, bagaimana kita untuk menyelamatkan mereka. Kadang saya pun merasa sering saya berkeluh kesah kepada teman-teman sekerja. Saya ngelir, saya lemes, saya pusing, saya sakit pinggang, saya masuk angin. Tetapi tidak pernah saya akan mengistirahatkan diri saya. Terus saya berjuang untuk bangsa Indonesia. Dalam kondisi apapun juga. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, berbicara tentang asam urat, banyak orang yang berpikir bahwa asam urat itu, mudahlah asam urat itu. Asal menghindari kacang-kacangan kan nggak kambuh juga. Asam urat itu penyakit kampungan lah, penyakit murah. Penyakit yang keren itu kan yang diabetes, keren itu. Jantung itu keren itu. Janganlah kita menganggap bahwa penyakit asam urat ini penyakit yang remeh. Kenapa saya katakan seperti itu? Asam urat ini akan membawa dan akan merusak sistem ginjal. Terjadinya gagal ginjal ini bisa disebabkan karena tingginya zat asam urat di dalam tubuh. Penyakit asam urat itu adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kalau saya menyebut kristal, ini berarti bekuan yang sangat keras. Dia bisa hidup di ginjal, dia bisa hidup di sendi, dan dia bisa mengganggu urat. Maka terjadilah memar pada permukaan kulit, disebut ini adalah radang sendi. Karena memar pada kulit, hidupnya di persendian. Artinya sudah terjadi bentukan kristal pada sendi. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Kita garis bawahi. Dalam kondisi normal, zat asam urat memang ada di dalam tubuh kita. Ya, zat asam urat itu memang dibutuhkan sama tubuh kita. Ya. Kemudian dalam kondisi normal dibuang melalui urin. Ingat, dibuang melalui urin. Urin itu dari mana membuangnya? Dari proses ginjal. Yang berarti ini nanti akan masuk pada kerusakan ginjal. Tidak ada teorinya dan belum ditemukan teorinya yang namanya kelebihan zat asam urat di dalam darah dibuang melalui BAB. Tidak ada teorinya. Kelebihan itu berbentuk cairan dibuang melalui urin. Setiap bentuknya cairan pasti terbuang melalui urin. Itu dari asam urat. Itu kondisi normal. Akan tetapi dalam kondisi tertentu asam urat dapat menumpuk akibat tubuh menghasilkan asam urat terlalu berlebihan. Ya, ini sudah mulai penyakit. Yang namanya berlebihan ini berarti penyakit. Kolesterol berlebih ini sudah penyakit. Gula berlebih ini sudah penyakit. Tensi berlebih ini sudah penyakit.
Setiap ada kalimat berlebih, ini berarti sudah menunjukkan penyakit. Jangan anggap bahwa asam urat Bapak sudah berlebih, Pak. Cuma sedikit lebihnya nggak apa-apalah. Langgar terus pantangan asam urat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian divonis gagal ginjal. Janganlah menganggap bahwa asam urat adalah penyakit yang sepele. Jika terjadi kelebihan di dalam metabolisme atau di dalam tubuh, sehingga mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Gangguan ini gangguan dari ginjal. Sudah ada tadi berlebih, kemudian identik atau bersahabat dengan kelebihan dan pembengkakan. Nah, kalau sudah terjadi kelebihan, pasti akan terjadi pembengkakan. Kita tarik garisnya. Kenapa bisa terjadi pembengkakan? Karena kelebihan asam urat di dalam metabolisme tidak bisa lagi terbuang lewat ginjal. Akhirnya ginjal menjadi masalah. Yang membuat bengkak itu bukan asam uratnya, tapi ginjalnya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Tapi ginjalnya, yang berarti kita harus memperbaiki ginjal yang kristal, yang membentuk keras tadi dari zat asam urat dihancurkan, dicairkan, kemudian dibuang melalui saringan ginjal. Bagaimana cara membuangnya? Harus kita cairkan dulu menjadi mineral, kemudian dibuang melalui urin agar ginjal tidak rusak. Inilah pelajaran yang sering saya sampaikan kepada fan Hasan Sabilah. Jadi kalau kita punya penyakit asam urat, bukan berarti kita harus mencari obat untuk menurunkan kadar asam urat. Di mana sisa-sisa asam urat tadi sudah terbuang atau tidak, kadarnya turun, tapi ginjal jebol, rusak ginjal tersebut. Maka bagi peracik obat, ketika kita menurunkan kadar asam urat, ingat, kita harus memperbaiki ginjal mampu membuang sisa-sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat tadi melalui saringan ginjal. Janganlah kita membuat obat penurun asam urat. Jadi jangan bangga ya Pak ya, nanti ya. Saya ingatkan, Bapak nanti dapatlah obat asam urat. Kemarin asam urat saya itu 11 loh. Tadi malam saya minum, paginya itu sudah sembuh loh. Ampuh banget. Jangan. Itu kamuflase yang membuat orang menjadi sulapan. Begitu tinggi, terjun langsung normal. Itu bahaya. Kemana senyawa-senyawa yang berlebih tadi? Bukan angkanya yang kita lihat, tapi sempurnakah kelebihan asam urat di dalam tubuh bisa dibuang melalui ginjal? Itu baru obat. Janganlah kita berbicara tentang obat asam urat yang terbaik. Kalau hanya menurunkan kadar asam urat, saya meracik, saya merem untuk menurunkan loh, tapi saya tidak tanggung jawab di ginjalnya. Saya merem. Malam ini minum, tinggal tidur, besok pagi normal. Tapi apakah sifat Hasan Sabilah akan merusak bangsanya sendiri? Tidak, Bapak. Hasan Sabilah mempunyai tanggung jawab sampai akhirat, bukan hanya di situ saja. Bukan orang sekedar angkat jempol, hebat tadi malam saya ini, terus kemudian paginya turun. Bukan bangga Hasan Sabilah, tapi Hasan Sabilah akan bangga penderita asam urat tidak pernah lagi kambuh walaupun dia makan pantangannya.
itu baru bangga. Artinya serius di dalam mengobati asam urat, bisa menyelamatkan ginjal. Kemudian bengkak dari asam urat terjadi itu karena kadar asam urat di dalam tubuh terlalu tinggi sehingga mengendap dan membentuk kristal yang sangat tajam. Bisa kristal itu pada ginjal, bisa kristal itu pada persendian, bisa kristal itu pada jari-jari. Jadi kita sering melihat penderita asam urat itu jarinya pada bengkong, sendinya bengkak. Kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Bukan kita untuk bengkaknya yang diobati, tapi kita harus berpikir, waduh, tingkat kolesterolnya kok tinggi sekali ya, sampai 17 ya. Berarti saya harus menghancurkan dulu. Bagaimana kita menghancurkannya? Dengan cara-cara tertentu. Senyawa yang sudah dikaji untuk menghancurkan zat asam kemudian dibuang melalui ginjal. Penyebab asam urat, kenapa asam urat itu bisa tinggi? Penyebabnya itu adalah ada 10 penyebab ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Ibu perhatikan, syukur dicatat, kenapa orang bisa terkena asam urat, kenapa bisa tumbuh asam urat, penyebabnya apa saja, ada 10 penyebab. 1. Gangguan metabolisme purin. Purin itu adalah zat yang sudah ada sejak kita lahir Ibu ya. Sejak sejak kita lahir di dalam tubuh kita sudah ada purin. Itu adalah senyawa amina, bagian dari protein Ibu. Bagian dari protein. Jadi itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi seperti kacang, kemudian ikan, di dalam ikan itu ada protein, itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ini berlebih. Setiap ada kelebihan pasti dia akan merusak organ. Kemudian yang kedua penyebab dari asam urat itu adalah hobi makan semua jenis kacang. Kacang apapun juga senang. Ini sudah banyak orang mengenal bahwa asam urat itu tidak boleh kacang memang. Ya karena itu proteinnya yang tinggi Pak ya. Jadi kalau ada orang bilang itu zat purinnya terlalu tinggi, betul. Zat purin itu bagian dari protein. Terus kemudian yang ketiga adalah selalu menggunakan makanan berpengawet. Ya, makanan berpengawet itu seperti mie instan dan sebagainya yang berpengawet. Dia tahan di dalam 1 tahun 2 tahun. 4. Hobi dengan nasi goreng. Karbohidrat digoreng dengan lemak. Itu tidak boleh Mia ya. Bisa membuat gendut, bisa juga membuat asam urat. Kemudian yang kelima adalah kelebihan protein darah. Tadi hampir sama. Setiap kelebihan protein itu yang dari kacang-kacangan tadi itu akan menyebabkan rusaknya atau membentuk kristal, merusaknya ginjal. Yang keenam yaitu banyak makan nasi atau makan makanan yang tanpa kuah, tanpa sayur dan sebagainya, tapi kurang gerak. Makan, duduk, tidur. Makan, duduk, tidur. Maka ini bisa, walaupun dia tidak berkata, saya tidak pernah kacang-kacangan loh, tapi ini bisa terbentuk Pak. Jadi zat protein tidak sempat terbakar. Istirahat, habis makan, duduk, nonton TV, terus kemudian di depan TV tidur. Yang ketujuh, kebiasaan sayuran yang dipanaskan berulang-ulang. Pagi dipanaskan setiap mau makan, siang lagi makan dipanaskan, sore dipanaskan. Yang kedelapan, hobi minum susu cair yang berkemas. Maka saya ingatkan Ibu bahwa tingkat asam urat meningkat ketika waktu COVID ya, waktu meningkatnya COVID, orang berebut dengan minum susu, dianggap susu itu adalah untuk stamina,
Untuk kekebalan tubuh, asam uratnya yang gambo. Dus-dusan dia beli, dia borong semua. Tetangganya nggak boleh ngikut-ikut. Yang penting gue selamat. Kena asam urat loh. Inilah penyebabnya. Kemudian yang ke-9 adalah waktu makan tidak teratur. Misalnya biasa makan pagi di jam 7. Tapi ini tidak. Kadang jam 9, kadang jam 10. Makan siang di saat pas sholat zuhur, bisa jam 12 makan siang. Tapi tidak. Kadang jam 3. Begitu juga malam hari. Malam hari ini biasanya ini akan mempengaruhi bentuk metabolisme. Sebaiknya malam hari ini dia lebih kepada buah dan sayur. Kemudian yang ke-10 yaitu air sumur mengandung zat besi atau zat kapur. Itu yang bisa membentuk asam urat atau merusak ginjal. Bapak Ibu, kita masuk pada pelajaran efek daripada asam urat tinggi terhadap organ di dalam tubuh. Jika kita sudah terjadi efeknya asam urat itu tinggi, apa yang terjadi dan dia akan merusak organ apa saja? 1. Akan tumbuh batu pada ginjal dan gagal ginjal. Asam urat loh itu, Bu. Bisa tumbuh batu, bisa merusak ginjal. Sepele ya. Hobi dengan kacang ternyata berakhir dengan cuci darah. Yang kedua, organ sendi. Sulit ditekuk, memar, bengkak, otot jadi kaku. Yang ketiga, akan merusak tulang akibat tumbuhnya kapur pada tulang. Kalau tulang itu tumbuhnya pengapuran pada tulang punggung, yang berarti punggung pasti akan merasakan bengkok, kaki geringgingan, kaki kesemutan. Tapi kalau kapur itu tumbuh pada tulang tangan, jari-jari tangan atau jari-jari kaki, jari tangan dan kaki menjadi bengkong dan keras. Kita lihat banyak gambar-gambar akibat asam urat pada jari-jari yang bengkong tidak karuan. Ada pasien saya yang mengalami bengkong tidak karuan, sekarang sudah mulai rata dan lurus kembali. Kenapa? Saya mengobati dengan tumbuh-tumbuhan. Saya bilang, berapa lama kamu minum obat-obatan? Sudah 9 tahun, Mbak. Hasilnya gimana? Hasilnya tangan saya bengkong, Mbak. Terus gimana? Mau lebih dibengkongkan supaya ada seninya? Atau mau diluruskan? Ya tentunya kan saya ingin sempurna, Pak. Baik, kalau ingin sempurna, ikutilah petunjuk saya. Setiap resep saya harus dilakukan. Rebus harus direbus. Kapsul harus diminum. Sembuh, sempurna kembali. Kehebatan tumbuh-tumbuhan bisa menyelamatkan hambanya yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, selain jari-jari itu bengkong, dia akan mengganggu persendian-persendian. Ya, bisa persendian pada pergelangan kaki, bisa persendian pada jari-jari tangan, bisa persendian pada jari-jari kaki. Ya, rasanya nyeri, ngedibel, mati rasa. Ya, itu gangguan dari organ. Akibat tingginya asam urat akan menyerang 4 organ tersebut. Kita masuk ke dalam pantangan. Harus apa yang saya hindari bagi penderita asam urat? Lihat pantangan ini, catat baik-baik agar kita tidak akan bermasalah lagi di kedepannya. Pantangan bagi penderita asam urat. 1. Tidak boleh semua jenis kacang dimakan. Kedua, daging kambing. Kalau saya bilang daging kambing, oh berarti jeroannya boleh ini. Oh berarti kepalanya boleh. Tidak begitu, Bu. Oh berarti kikilnya boleh nih, kikilnya. Tidak, sama. Satu kambing.
Ya. Artinya daging kambing berarti satu utuh. Semua jenis letak kambing, entah itu kaki, entah itu jeroan, itu tidak boleh. Yang ketiga, bayam. Tidak boleh. Yang keempat, minuman air kelapa sintetis yang dikemas. Jadi air kelapa yang dikemas itu sekarang banyak, Bu, ya, dari berbagai merek. Itu tidak boleh. Ternyata itu bisa memicu munculnya asam urat. Jadi mereka yang hobi, ya, kadang mereka kalau di dalam perjalanan ada yang pakai air mineral, ada yang pakai air kelapa segar memang. Ternyata ini memicu. Air kelapa itu sintetis. Ini memang esen yang dipermainkan, bukan kelapa asli. Bagaimana esen itu bisa merasakan seperti kelapa aslinya, kemudian dikasih pengawet, itulah yang berbahaya. Ya, ini tidak boleh, Bu, ya. Kemudian yang kelima, kopi. Nah, ini yang hobi kopi. Nah, ini tidak boleh, Pak. Hobi sekali dengan kopi, sewaktu-waktu muncul ada gangguan pada asam uratnya berlebih di dalam tubuh dan dia akan mengganggu ginjal, jangan salahkan. Itu kesalahan kita. Ini termasuk biji-bijian tadi. Biji kopi termasuk di dalamnya. Terus kemudian yang keenam adalah kulit ayam boiler. Ini tidak boleh, Mia. Kulit ayam. Berarti dagingnya boleh? Boleh dagingnya. Maka kalau saya melarang kulit ayam boiler, yang berarti dagingnya boleh. Izinkanlah saya, Pak Hasan. Boleh saya izinkan, tapi saya diundang daging ayam. Artinya makan bareng-bareng, ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, saatnya kita akan membuat resep bagaimana menghancurkan kristal-kristal yang membentuk asam urat, ya, kristal dari asam urat tadi yang berlebih dari protein. Kemudian dia akan membentuk pengerasan. Pengerasan itu akan tumbuh pada sendi dan tidak bisa terbuang oleh ginjal. Karena apa? Sudah terbentuk kristal. Bagaimana kristal itu kita hancurkan, kemudian kita buat mineral, kemudian dia akan larut melalui ginjal. Bersama Bang HS lah, kita akan mengerti tentang cara mengobati diri. Baik, kita mulai. Resep asam urat, penghancur kristal. Sudah dicatat, Bapak Ibu? Jadi mereka yang sedang tidur, bangunlah. Mereka yang mendengarkan radio, mendekatlah. Siapkan bolpen dan kertas. Karena sebentar lagi saya akan meluncurkan satu resep yang sangat berharga bagi penderita asam urat. Baiklah, saya ingatkan juga pada fan Hasan Sabilah, kalau sedang lagi hobi kambing, janganlah minumnya kopi. Hindari itu. Sudah pantangannya dilanggar, pantangan yang kedua dilanggar, ini memicu akan rusaknya ginjal. Harga ginjal dengan harga sate kambing tidak ada artinya. Ya. 1. Resepnya adalah untuk sekali buat, ya, Pak, ya. Daun kepel 5 lembar. Ini penghancur kristal daun kepel ini. Tapak liman, itu daun juga 6 lembar. Daun kumis kucing, itu kalau kucingnya berkumis. Kalau kucing nggak punya kumis, gimana, Bang? Namanya apa jadinya, ya? Daun kumis kucing. Kan beda, Pak, itu daun. Berapa nih, Pak, untuk daun kumis kucingnya? 10. Kemudian temu ireng 1 ruas. 1 ruas itu kurang lebih sekitar 5 cm dipotong-potong. Temu blenyeh sama 5 cm dipotong-potong. Semua resep setelah dicuci bersih dengan ukuran 6 gelas air, disisakan 3 gelas. Kemudian diminum pagi, siang, dan sore. Ini adalah resep untuk penghancur
endapan purin atau kelebihan protein di dalam metabolisme yang tersaring di ginjal tidak mampu terbuang. Akhirnya tumpukan itulah yang bisa membuat fungsi ginjal menjadi macet. Disebut gagal ginjal. Ya. Dengan cara seperti ini, maka kita akan aman dari asam urat, aman dari kerusakan ginjal, aman dari kerusakan sendi, aman dari bengkongnya jari-jari. Nah, saya mengemas produk asam urat ini, nanti akan muncul tersendiri produk asam urat. Ya, ini kita sedang maju izin. Begitu nanti ini berhasil, izinnya turun, segera kita berikan kepada penderita asam urat. Karena penderita asam urat, dia lebih banyak dibanding penderita hipertensi. Yang berarti seimbang, kalau kita tarik grafiknya ya, seimbang antara penderita diabetes dengan penderita asam urat. Ini hampir sama, saking banyaknya. Nah, orang takut karena disebut diabetes, tapi orang tidak takut disebut penyakit asam urat. Padahal sama-sama sasarannya kepada ginjal. Karena dia bermuara, terbuangnya melalui ginjal. Kita selamatkan ginjal dengan cara ini tadi. Begitu saudaraku, Fen Hasan Sabilah, dari saya Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih. Baik, sedulur MC dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan satu resep dan bagaimana pemaparan tadi mengenai asam urat deh. Untuk pertanyaan-pertanyaan, sekali lagi pertanyaan nanti akan Bang AS jawab di hari Sabtu di paparan resep umum atau paru ya. Karena Bang AS sudah 1 jam, ini harus beristirahat juga. Karena seperti yang dikatakan Bang AS tadi, Bang AS itu juga manusia biasa yang kadang juga punya rasa lelah, kadang juga sakit, walaupun memang kalau beliau ini memang jarang mengeluh ya. Mengeluh sesekali tapi sangat-sangat jarang ya. Pastinya kita doakan Bang AS selalu sehat. Amin. Bang AS selalu semangat dan insya Allah akan selalu bertemu kita untuk memberikan resep-resep herbalnya. Matur nuwun Bang AS. Terima kasih Mia. Ya, sedulur MC, demikian tadi kita sudah ada di beres bedah resep bersama formulator kita Bang LC, itu mengenai resep bagaimana menghancurkan kristal dari asam urat. Terus bersama dan insya Allah kita akan ketemu lagi besok hari Kamis di edisi bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila, dan Sabtu itu khusus paru paparan resep umum. Matur nuwun, terima kasih. Mia Kayu Manis pamit. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.